Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Eka Wibawa sebagai dosen mengampu mata kuliah anggaran dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami yang berjudul belanja barang modal, aktiva yang harus dibeli, dijual, dan dibuang. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Afifah Lydia Dingurum dengan NIM 2180324143. Dan ada saya, Devika Febrianti, dengan nomor induk mahasiswa 218032440007. Dan selanjutnya itu saya Vila Asofa Alia dengan NIM 218032444035. Berikut adalah topik pembahasan dari materi kami. Yang pertama, belanja barang modal. Yang kedua, proses penyusunan anggaran. Yang ketiga, pengesahan anggaran modal. Empat, formulir anggaran modal. Kelima, anggaran modal. Enam, laporan belanja modal. Yang ketujuh, revisi anggaran. Delapan, proyek-proyek khusus. Sembilan, analisis proyek barang modal. Dan 10, pengendalian terhadap belanja barang modal. Yang pertama yaitu ada belanja barang modal. Anggaran belanja barang modal yaitu anggaran belanja barang modal merupakan suatu proses penganggaran atau pengungkapan dana yang akan dibutuhkan untuk membeli peralatan baru agar perusahaan dapat bekerja lebih optimal dan lebih baik. Sebagai manajer yang bersangkutan harus menyusun anggaran belanja barang modal yang diperlukan tiap bagian perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesudah melakukan konsultasi dengan staf teknis dan perekayasaan terkait apa saja yang harus dibeli dan tidak dibeli. Baik, yang kedua yaitu mengenai proses penyusunan anggaran. Next. Nah, apa itu proses penyusunan anggaran? Proses penyusunan anggaran merupakan suatu laporan keuangan yang memerlukan anggaran dan proses penyusunan belanja barang modal dapat dikategorikan sebagai hal yang normal. Belanja normal merupakan belanja rutin yang tidak memerlukan anggaran yang besar, karena digunakan sebagai mempertahankan keberlangsungan kegiatan yang berjalan. Hal inilah yang membuat proyek tidak mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Belanja ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan divisi atau departemen yang bertanggung jawab. Sedangkan belanja khusus yaitu belanja yang bersifat tidak rutin atau membutuhkan dana yang lebih besar dan dilakukan keperluan khusus untuk mesin baru untuk memproduksi keperluan khusus pada waktu tertentu. Jadi, anggarannya itu ada dua. Yang pertama itu ada yang belanja normal dan juga belanja khusus. Nah, belanja yang normal itu merupakan belanja yang biasa dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi. Belanja khusus itu belanja yang bersifat rutin atau, belanja yang bersifat tidak rutin, namun membutuhkan dana yang lebih besar. Tuh. Kemudian, apabila terdapat anggaran-anggaran kecil, maka dapat dimasukkan ke dalam kategorinya. Langkah berikutnya ialah proses penyusunan anggaran belanja modal persetujuan proyek, persetujuan, pengesahan, dan juga pelaksanaan proyek. Dalam mencantumkan anggaran juga mencantumkan gambar proyek, tanggal mulainya, tanggal selesai, informasi mengenai sumber barang modal, dan juga keuntungan serta kerugiannya. Lalu yang ketiga, yaitu pengesahan anggaran modal. Pengesahan anggaran modal memiliki batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh manajer. Maka perlu persetujuan dari atasannya. Persetujuan tersebut dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada. Manajer yang bersangkutan wajib mengisi formulir pengesahan belanja barang modal yang disetujui yang terdapat rincian beserta keterangan maksud dan tujuan dari belanja barang tersebut. Adapun contoh untuk memperlihatkan salah satu ilustrasi formulir jadwal permohonan anggaran belanja barang modal. Nah, terlihat di layar PPT-nya, yaitu salah satu contoh dari formulir jadwal permohonan anggaran belanja barang modal. Nah, di sini ada keterangan yang disisihkan,
Tanggalnya berapa, dikalikan berapa, tahun, kemudian tahun lalu, kemudian tahun yang ini. Terus ada juga total dana yang dapat dibelanjakan, perkiraan belanja barang modal, kemudian dimasukkan ke mutlak perlukan atau perencanaannya, alat pengangkut, dan lain sebagainya, kemudian di total. Oke. Selanjutnya yaitu, nah, sedangkan untuk mengetahui jumlah dana yang telah disahkan, harus diperbandingkan secara berkala dengan biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini juga didukung oleh berbagai komitmen pihak mendukung yang akan dicatat dan diawasi. Perlu melakukan pencatatan dan pengawasan agar terhindar dari kecurangan, walaupun pada akhirnya semua biaya yang dikeluarkan dapat melebihi total dana yang telah disediakan. Oke, berikut kami tampilkan formulir pengesahannya. Nah, untuk formulir pengesahan barang modal itu terdapat beberapa item yang perlu dicantumkan. Yang pertama ada nama divisi, nomor divisi, lokasi, tanggal, alasan pengesahan, perkiraan biaya total, jumlah barang modal yang diminta, kemudian keterangannya yaitu perkiraan rincian biaya, komentar, dan juga rekomendasi. Nah, di sini ada kayak keterangan disetujui, ditolak, tanggal, maupun alasan, kemudian nama pemohon, dan disetujui oleh. Nah, disetujuinya oleh itu biasanya disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti manajer. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai formulir anggaran modal. Nah, formulir permohonan anggaran belanja barang modal harus diisi terlebih dahulu secara tepat, rinci, dan jelas, kemudian ditandatangani oleh pihak berwenang. Terdapat kolom komitmen yang memuat secara keseluruhan pesanan pembelian yang akan dikeluarkan. Isi dari formulir ini berisikan informasi tentang manfaat yang dicapai dari proyek yang diusulkan serta anggaran biaya-biayanya. Oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ada anggaran modal. Anggaran aset modal meliputi saldo awal, penambahan, penghapusan, penyusutan aset dalam penyelesaian, dan saldo akhir. Format anggaran seharusnya meliputi kategori, kelas, jumlah proyek, nomor proyek, biaya modal, dan laba atas investasi. Anggaran harus memuat ketentuan yang bersifat penjelasan komentar. Perbaikan luar biasa biasanya dimasukkan dalam anggaran belanja modal, tapi perbaikan biasanya dimasukkan dalam anggaran pengeluaran. Anggaran produksi mungkin memerlukan penambahan modal. Berikut adalah contoh dari anggaran modal. Kemudian ada laporan anggaran modal. Laporan belanja modal harus memuat informasi mengenai pihak yang berwenang, jumlah biaya aktual, dana yang dikomitmenkan, saldo tidak terbebani, perkiraan biaya selesai, dan pembengkakan biaya. Laporan kemajuan harus disiapkan untuk menentukan apakah semuanya berjalan sesuai rencana atau tidak. Evaluasi belanja modal secara rinci mungkin tidak dapat dilakukan ketika terjadi perkembangan yang mendadak, tidak terduga, atau penting terjadi. Contoh seperti kerusakan mesin yang mengakibatkan tertundanya produksi pada perakitan. Berikut merupakan contoh laporan belanja barang modal. Ada nama barang, keterangan, jumlah yang disetujui, perkiraan awal tanggal penyelesaian proyek, kemudian ada pengadaan hingga saat ini, sisa yang masih harus diselesaikan, kemudian ada total, perkiraan angka selisih, menguntungkan atau tidak, perkiraan tanggal selesai, dan komentar. Yang ketujuh ada revisi anggaran. Revisi anggaran merupakan anggaran modal harus direvisi ketika ditemukan suatu kesalahan atau keadaan yang berubah. Revisi akan diperlukan untuk perubahan perkiraan biaya, perkembangan ekonomi yang tidak terduga, perubahan desain, perkembangan teknologi, tindakan oleh pesaing, perubahan tujuan divisi atau departemen, dan kerugian. Oke, yang selanjutnya yaitu proyek-proyek khusus.
Belanja modal khusus mencakup pembiayaan proyek-proyek tertentu yang sifatnya berulang dan berjumlah besar. Contohnya adalah pembelian mesin baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proyek lainnya antara lain penggantian peralatan, penambahan modul peralatan, perubahan teknologi produksi, dan pembukaan jenis usaha baru. Investasi harus sesuai dengan ROI yang diinginkan pengelola yang bersangkutan. Yang kesembilan yaitu analisis proyek barang modal. Para manajer terlibat harus membandingkan keuntungan yang diharapkan dengan keuntungan aktual dari setiap proyek peralatan modal. Penting juga untuk mengevaluasi perbedaan antara belanja peralatan modal yang dianggarkan dan aktual beserta alasannya. Yang selanjutnya yaitu pengendalian terhadap belanja barang modal. Manajer yang terlibat harus mengendalikan setiap proyek dari awal hingga akhir pelaksanaannya. Setiap pengeluaran barang modal harus dicatat oleh pemasok. Harga kontraktor harus dikaji ulang apakah masuk akal atau tidak. Dalam hal ini harus dibandingkan dengan harga yang dipatok pesaing. Kontraktor harus diganti jika penghematan biaya meningkat, jika ada masalah kualitas, atau jika tanggal pengiriman tidak sesuai dengan harapan. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mempresentasikan mengenai hasil kerja dan berhubung materinya sudah selesai, cukup sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.